adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 kita masih bisa bersama mengikuti ibadah online kita. Tentunya semua adik-adik kami pasti ada dalam keadaan sehat, bersukacita, dan bersemangat. Ada yang sudah mulai kembali ke sekolah? Wah, sekolahnya belum bisa tatap muka nih, masih belajar dari rumah. Tapi tetap semangat di tahun yang baru. Ya, hari ini sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami semua anak-anak sekolah minggu bersama guru kami dan orang tua kami bisa bersatu hati mengikuti ibadah online kami. Kami berdoa kiranya ibadah hari ini bisa kami ikuti dengan baik, mulai dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah kami. Tuhan Yesus yang menjaga hati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sukacita sekali ya. Di minggu kedua di tahun yang baru ini kita masih bisa memuji Tuhan. Kira-kira siapa ya yang menemani kita memasuki di tahun yang baru ini? Ada yang tahu? Ada satu nih sobat kita yang selalu setia menemani, menjaga, melindungi kita sehingga kita bisa masuk di tahun yang baru ini. Siapa coba, ada yang tahu siapa nih sahabatnya? Benar sekali, Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Sambil bertepuk tangan ya. Selalu setia menemani kita ya, dalam susah, dalam sendiri. Ada satu sobat kita, Yesus Kristus, yang selalu menemani kita. Tuhan Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ayo kita angkat pujian yang berikutnya ya. Yesus itulah satu-satunya. Masih bertepuk tangan ya.
bisa melakukan perkara yang besar. Kalau ada yang lagi bersedih, ada yang lagi susah, kepada siapa nih kita bercerita? Hanya kepada Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Kita angkat satu lagi pujian kita, bersama Yesus lakukan perkara yang besar ya. Masih bersemangat ya, sambil bertepuk tangan ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita ulang sekali lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Oke, kita sudah tahu nih apa saja yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Bisa menyembuhkan, bisa melakukan perkara yang besar, dan banyak lagi perkara-perkara yang bisa Tuhan Yesus lakukan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap yang tenang. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya, semuanya duduk yang tenang ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali, anak-anak Tuhan, KAKR, GBKP, Kabanjahe Kota, mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Ini kami, anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kakak pengen mengajak adik-adik untuk
bercerita ya. Biasanya kalian seneng nggak bercerita dengan keluarga atau teman kalian? Nah, tentunya kalian pasti suka bercerita dengan keluarga dan teman ya. Biasanya apa sih yang kalian ceritakan? Beberapa mungkin senang bercerita tentang hobinya. Hobi kalian apa saja nih? Ada mungkin karena banyak waktu luang, hobi masak-masak, ya kan? Nah, ada juga hobi mendengarkan musik dan lain sebagainya. Pasti banyak sekali hobi-hobi yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan tentunya pasti banyak kegiatan juga yang kalian lakukan di rumah ya. Nah, kakak juga kemarin mengunjungi beberapa teman kalian. Kakak tanya jawab dan wawancara mereka. Tentang apa kemarin ya? Nanti kalian akan saksikan bersama video teman-teman kalian yang kakak wawancara. Menurutku, murid Tuhan Yesus itu bukan hanya 12 orang yang seperti kita ketahui. Tapi menurutku murid Yesus itu adalah semua orang yang percaya dan mau mengikuti teladan Tuhan Yesus dapat dikatakan sebagai murid Tuhan Yesus. Hal ini berkaitan dengan amanat agung yang tertulis dalam Matius 28, yaitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap orang yang percaya dan mau mengikuti teladan Tuhan Yesus dapat dikatakan sebagai murid Tuhan Yesus. Menurut saya, murid Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang taat dan percaya kepadanya dan mengikuti peraturannya. Menurut saya, murid Tuhan Yesus itu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Menurutku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang rela berkorban untuk menebus dosa kita manusia. Yang saya ketahui, Yesus itu adalah seseorang yang mengasihi kita manusia dan rela mati untuk kita dengan cara disalib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Menurut saya, Tuhan Yesus itu adalah orang yang rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Sahabatku, penolongku, juru selamatku. Banyak perubahan yang kualami dalam hidupku setelah saya mengenal Yesus. Contohnya itu adalah ketika aku menghadapi masalah, aku terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ketika aku berserah diri kepada Tuhan, aku yakin baik cepat maupun lambat Tuhan pasti akan membantuku dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contoh yang kedua itu adalah ketika saya semakin mengenal Tuhan Yesus, saya semakin merasa aman karena Tuhan Yesus itu selama 24 jam selalu melindungi saya dari bahaya yang mengancam saya. Setelah mengenal Yesus, hidup saya menjadi lebih baik karena Yesus terus menjaga saya dan mengasihi saya dengan baik. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya lebih tekun berdoa saat saya merasa kesulitan. Aku jadi anak baik, tidak takut gelap. Iya, tadi kalian sudah melihat kan bagaimana teman-teman kalian, ada berapa orang tadi ya? Ada 4 orang cowok-cowok ganteng. Wah, cowok-cowok ganteng KKR sekolah minggunya GBKP Kabanjahe Kota tadi sudah menceritakan tentang siapa saja murid Tuhan Yesus yang mereka tahu. Kemudian juga mereka menceritakan tentang sosok Yesus yang mereka kenal itu seperti apa. Dan juga mereka menceritakan tentang apa yang mereka alami setelah mengenal Yesus. Tadi kalian sudah simak video mereka, ya kan? Nah, hari ini yang menjadi tema kita adalah tentang memberitakan Injil. Kalian tahu nggak apa artinya Injil? Siapa yang bisa jawab?
Iya, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik itu artinya apa ya? Ada yang bisa jawab? Kabar baik itu artinya bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, bisa kalian bayangkan ya, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Adik-adik pasti banyak melakukan dosa. Guru juga masih suka berbuat dosa. Apa saja sih dosa yang pernah kita lakukan? Misalnya masih suka berbohong, ya kan? Masih banyak anak sekolah minggu yang suka berbohong. Apalagi dosa yang kita lakukan? Melawan sama orang tua. Siapa di sini yang masih suka melawan orang tua? Wah, masih banyak. Terus apa lagi? Bertengkar dengan kakak atau adiknya. Ya, masih banyak anak sekolah minggu yang suka bertengkar. Terus apa lagi? Mengambil uang orang tua diam-diam. Waduh, itu nggak boleh ya. Nah, karena banyaknya dosa yang kita lakukan, di Alkitab dijelaskan upah dosa adalah maut. Kalian tahu apa artinya maut? Maut sama dengan kematian atau hidup terpisah dengan Tuhan. Iya kan? Orang yang melakukan pelanggaran atau dosa akan dihukum dan masuk ke neraka. Wah, itu tempat yang sangat menyedihkan. Iya kan? Kalau kita sampai masuk neraka. Tetapi apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Bahkan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menderita dan mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang yang mati dan kemudian naik ke surga. Nah, itulah Injil atau kabar baik, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah hadir untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kakak mau ceritakan sedikit tentang ayat Alkitab. Yuk kita baca dulu sama-sama. Nats Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Matius. Matius 28 ayat yang 16 sampai 20 ya. Kalian boleh baca dari rumah, guru bacakan dari sini. Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, dari nats Alkitab kita hari ini bahwa ada amanat agung atau perintah untuk memberitakan Injil seperti tema kita tadi kan. Nah, ada 4 hal nih yang harus kita ketahui dari nats Alkitab kita tadi. Yang pertama, bahwa Yesuslah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itu berarti Yesuslah yang menentukan keputusan siapa orang-orang yang layak untuk masuk kerajaan sorga. Nah, adik-adik semua tentunya pasti ingin masuk surga kan? Nah, seperti tadi dijelaskan, Yesuslah yang berkuasa. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang percaya harus memberitakan Injil. Nah, bagi semua orang,
Ya, semakin banyak orang yang percaya, maka akan semakin banyak yang selamat. Ya, kemudian yang ketiga, Yesus menginginkan setiap orang yang percaya bisa menjadi muridnya. Ya, jadi murid Tuhan Yesus bisa siapa saja. Tidak hanya yang kita tahu kan murid Tuhan Yesus, kalau kita baca di Alkitab ada 12 yang pertama sekali dipilih. Tetapi murid Yesus sekarang termasuk guru dan adik-adik semua. Nah, yang ketiga adalah Yesus akan tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya. Nah, tadi kakak jelaskan bahwa murid Tuhan Yesus, murid zaman now adalah kita semua. Ya kan? Nah, artinya kita pun harus mau menceritakan atau memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Kita mulai dari keluarga kita dulu nih, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, ya kan? Terus ke lingkungan teman-teman kita. Mari kita ceritakan tentang bagaimana baiknya Tuhan itu. Seperti teman-teman kita tadi yang sudah menceritakan bagaimana hidup mereka setelah mengenal Yesus. Nah, jadi pesan kakak buat adik-adik, ya, mari kita mulai mengajak nih teman-teman untuk ikut ibadah secara rutin. Walaupun kita masih belum bertatap muka sampai saat ini, tapi kita ingatkan teman-teman kita bahwa setiap hari Minggu kita tetap adakan ibadah. Ya, jamnya jam 11, kita ubah sedikit jamnya ya, jadi jam 11 setiap minggunya kita ikuti ibadah bersama-sama. Kemudian mari kita jadikan membaca firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Nggak apa-apa satu pasal misalnya setiap harinya, ya, agar kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita harus selalu bersuka cita dalam segala keadaan. Walaupun saat ini keadaan memaksa kita harus lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Biasanya kita banyak ikut kegiatan, misalnya banyak ikut les, atau yang udah remaja mungkin ikut bimbingan belajar. Tapi untuk saat ini harus ditahan dulu nih. Kita belajarnya dari rumah dulu, ya. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya di rumah dulu belajarnya. Nah, sebelum kakak tutup ibadah, kakak mau ajak nih adik-adik untuk membuat yel-yel, ya. Nanti kalau kakak bilang, siapakah murid Yesus? Adik-adik jawabnya, aku, kamu, dan kita semua. Terus kalau kakak tanya lagi, apa tugas kita? Memberitakan Injil, ya. Nah, itu tugas kita. Kemudian kepada siapa? Jawabnya siapa saja. Dan dimulai dari mana? Keluarga dan teman. Nah, kakak mau ajak teman kakak, guru-guru sekolah minggu, untuk sama-sama membuat yel-yel ini. Guru. Nah, sekarang guru akan membuat yel-yel ditemani oleh 2 guru sekolah minggu lainnya, ya. Kita mulai ya. Siapakah murid Yesus? Aku, kamu, dan kita semua. Wah, apa tugas kita? Memberitakan Injil Kepada siapa? siapa saja, Dimulai dari mana? keluarga dan teman. Nah, adik-adik di rumah pasti juga sudah bisa membuat yel-yel yang tadi disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan memerintahkan kami untuk mau memberitakan, mengabarkan tentang Injil kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Baik kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, dan kepada siapa saja ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami juga memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan.
Ajar kami Tuhan, agar kami juga mengerti bahwa kami adalah murid-murid Tuhan yang Tuhan pilih, dan layakkan kami untuk bisa mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang kami kenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan nih. Ada sukacita ya setelah dengar firman Tuhan? Iya, tadi anak-anak dia katakan setelah mengenal Tuhan, dia tidak takut lagi kegelapan, dia bersahabat dengan Tuhan, dia menjadi anak yang baik, juga menjadi anak yang pemberani. Nah adik-adik, untuk meneguhkan kita akan firman Tuhan tadi, mari kita angkat pujian kita, si pembarken berita si meriah. Pujian kita tadi, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Jadi adik-adik tidak perlu lagi ada yang takut untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, dari cara hidup kita, dari tingkah laku adik-adik, dari perkataan adik-adik, maka kelihatanlah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kapan nih Tuhan berikan kuasanya? Selamanya. Tuhan tadi bilang apa? Kita akan disertai sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan hari ini saja, bukan besok saja, atau bukan lusa saja. Tuhan menyertai kita, tapi selamanya sampai pada akhir zaman. Masih adakah adik-adik yang takut untuk memberitakan Injil? No, tentunya tidak ya. Semua sekarang sudah berani untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik, kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Kita mau hafalkan firman Tuhan hari ini yang mau Tuhan nyatakan bagi kita, yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Ayo buka Alkitabnya. 2 Timotius 4 ayat 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah adik-adik, ayat hafalan kita menyatakan bahwa kita harus berani berkata ya untuk yang benar dan berani berkata tidak untuk salah. Nggak bisa kita bilang hari ini aku nggak berani, hari ini aku takut, tidak. Tapi baik atau tidak baik waktunya
kita harus berani menyatakan yang benar dan yang salah. Tuhan sudah berikan kuasa bagi kita supaya kita bisa menyatakan mana yang baik, mana yang tidak. Oke, nanti dihafalkan lagi ya. Guru yakin adik-adik sudah menghafal ayat hafalan kita hari ini. Kita disuruh ngapain nih? Memberitakan firman. Iya, jadi kita harus memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di dekat kita, kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang ada di rumah kita. Oke adik-adik? Iya, jadi dihafalkan ya. Baik adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Maka sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, kita juga berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke? Sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita. Firman Tuhan telah katakan. Persembahan yang sudah kita berikan, kita berdoa. Bapak terima kasih buat persembahan kami yang sudah bisa kami kumpulkan hari ini Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan juga senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dan berkati juga orang tua kami Tuhan, agar orang tua kami juga tetap bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga memperoleh berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami, sehingga kami juga bisa senantiasa bersyukur, dan kami juga semakin mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi kami. Inilah persembahan kami, terimalah di hadapan Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang mempergunakan persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga dari persembahan ini nama Tuhan semakin diagungkan, nama Tuhan semakin dimasyurkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita saat ini sampailah di akhir ibadah kita. Tapi kita mau masuk ke aktivitas. Oke, masih adakah adik-adik yang menemukan aktivitasnya yang lama kemarin? Masih? Iya, kalau masih silakan dibuka. Kalau tidak, mari perhatikan yang di belakang guru. Nah adik-adik, kita aktivitas buat balita dulu ya. Coba perhatikan, ada kata senang, ada kata peduli ya. Nah, ngapain anak balita disuruh? Anak balita disuruh menemukan huruf yang sama awalnya. Misalnya nih, ada senang di kiri, di kanan cari yang huruf pertamanya
S juga. Jadi sama-sama S. Berarti senang dihubungkan dengan sukacita. Demikian selanjutnya anak-anak balita. Bisa ya? Kemudian ada nanti huruf B. Cari lagi huruf B yang ada. Oke? Bisa ya anak balita? Bisa. Anak Tuhan Yesus semua bisa. Oke anak balita, selesai aktivitasnya nanti ditulis, udah dihubungkan garisnya. Silakan kirim ke Facebook KAKR kita, yaitu Kebaktian KAKR. Nah, sekarang kita masuk ke kelas kecil. Nah, kecil ngapain ini disuruh ya? Kecil disuruh. Nih ada kata-katanya yang masih diacak-acak. Ya kan? Masih teracak, belum ada aturannya. Nah, anak kecil disuruh menyusun kata-kata ini supaya menjadi satu kalimat yang mempunyai arti. Bisa ya? Bisa adik-adik? Bisa. Nah, setelah nanti adik-adik tulis di bawahnya kata-kata yang benar, baru adik-adik kirim ke Kebaktian KAKR. Nah, kita masuk ke kelas tanggung. Ayo kita lihat di kelas tanggung. Kelas tanggung ngapain ini ya? Ada kotak-kotak. Iya, anak tanggung disuruh mengisi TTS, ya kan? Nah, anak tanggung lihat soalnya ini, kemudian diisikan. Yang mendatar berarti dari kiri ke kanan, yang menurun berarti dari atas ke bawah. Nah, adik-adik, anak tanggung pasti sudah biasa mengisi TTS ya. Nah, kalau tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti semua ini akan terjawab dengan baik. Nah, bila nanti belum, kembali buka Alkitabnya. Tadi Matius berapa? Diambil tadi dari Matius? Iya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kembali nanti dibuka, maka semua ini pasti terbuka. Oke? Pasti terjawab, pasti semua bisa diisi. Nah, adik-adik, setelah nanti adik-adik selesai tuliskan ini TTS-nya, nah kembali seperti anak kecil dan anak balita tadi, kirimkan juga ke Kebaktian KAKR kita, supaya guru-guru juga bisa lihat nih siapa-siapa saja nanti yang mau kirim ya. Oke, selamat bekerja dan selamat menikmati hari ini. Baik adik-adik, kita sudah selesai aktivitas kita. Kakak tunggu ya hasilnya. Berita si Maria, malak lati si deleta pelola, kasila payo kerina bancioba, adi bibata si mereka serbang lula, enteram dengan kala si kelsehan, bahan jumpa rusur kebiaran. Berita si Maria, malak lati si deleta pelola, kasila payo kerina bancioba, di bata si mereka serpang dulang. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ya Tuhan, mengucap syukur, mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sampai pada saat ini kami masih dalam keadaan baik,
kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan, walaupun saat ini kami masih belum juga bisa beraktivitas normal seperti biasanya, tapi kami tetap bersemangat ya Tuhan, karena kami tahu segala sesuatunya akan indah tepat pada waktunya. Dan kami percaya ya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang memampukan kami untuk melalui hari demi hari. Tuhan, Engkau juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami semua ya Tuhan, agar mereka juga bisa melewati hari demi hari dan tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat minggu adik-adik.